Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, demo menolak Undang-Undang TNI yang baru disahkan DPR yang digelar di depan Gedung Negara Geraha di Surabaya berlangsung ricuh. Unjuk rasa menolak Undang-Undang TNI sempat terjadi kericuhan di depan Gedung Gerahadi. Sempat terdengar suara tembakan dan aksi lempar botol di depan Gedung Gerahadi Surabaya. Hingga sore ini, saudara, gelombang aksi penolakan pengesahan Undang-Undang TNI terus bergulir. Mahasiswa dari gabungan berbagai aliansi Front Anti Militerisme turun ke jalan untuk menggelar unjuk rasa di depan Gedung Gerahadi Surabaya. Polisi mulai menyemprotkan water cannon ke pengunjuk rasa. Dan saudara, ini adalah situasi terkini aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa di Surabaya, Jawa Timur. Unjuk rasa menolak pengesahan revisi Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan oleh DPR Republik Indonesia pada Kamis 20 Maret 2025 lalu. Dan saat ini mahasiswa masih melakukan aksi unjuk rasa, tampak di televisi upaya untuk menghentikan aksi unjuk rasa yang sempat berlangsung ricuh mulai diupayakan oleh aparat kepolisian. Aksi unjuk rasa juga terjadi di Surabaya, Jawa Timur, saudara, di mana mahasiswa meminta agar pengesahan revisi Undang-Undang TNI yang baru disahkan oleh DPR RI pada Kamis lalu untuk dibatalkan. Seperti kita ketahui, satu hari jelang ataupun satu hari setelah pengesahan revisi Undang-Undang TNI, 7 mahasiswa Universitas Indonesia sudah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Dan saat ini upaya penghentian untuk aksi unjuk rasa sudah dilakukan. Kamera kamera ngarang. Kita ke breaking news Kompas TV. Ini adalah visual terkini di mana aksi mahasiswa menolak Undang-Undang TNI yang berlangsung di Surabaya, Jawa Timur berlangsung ricuh. Aparat kepolisian berupaya untuk menghalau pengunjuk rasa yang hendak masuk ke dalam Gedung Gerahadi Surabaya. Seperti kita ketahui, saudara, bahwa DPR RI telah mengesahkan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia pada Kamis 20 Maret 2025 lalu, di mana sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas menolak pengesahan ini dan meminta agar pengesahan revisi Undang-Undang TNI segera dibatalkan. Di Surabaya, Jawa Timur, aksi penolakan terhadap pengesahan revisi Undang-Undang TNI sempat berlangsung ricuh. Dan saat ini petugas kepolisian sudah berupaya menyemprotkan water cannon untuk menghentikan aksi mahasiswa. Mahasiswa terus berupaya dan untuk mengetahui seperti apa situasi aksi unjuk rasa mahasiswa di Surabaya, Jawa Timur, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, sudah ada Kika Madona. Kika, bisa digambarkan seperti apa aksi unjuk rasa mahasiswa dan apa tuntutan dari para mahasiswa ini, Kika? Ya, Cynthia dan juga saudara, jadi untuk unjuk rasa yang berlangsung pada sore hari ini tadi awalnya memang berjalan dengan lancar sampai dengan pukul 4 sore. Lalu kemudian
ada beberapa lemparan yang juga kemudian diduga dilakukan ke dalam pagar Gedung Negara Gerahadi. Hal inilah yang juga kemudian memicu satu yang lainnya untuk melakukan pelemparan. Bahkan tadi sempat ada petasan yang juga kemudian dinyalakan dan juga ada flare yang juga kemudian dinyalakan pada saat unjuk rasa ini juga kemudian berlangsung. Dan sebagai untuk membubarkan massa dari pihak kepolisian ini langsung menyiagakan mobil water cannon dan menembakkannya beberapa kali terhadap para demonstran. Dalam hal ini adalah mahasiswa dan juga warga sipil. Harapannya adalah dengan dilakukan penembakan terhadap para demonstran ini untuk aksi bisa segera dibubarkan karena memang kondisinya tidak kondusif seperti pada saat siang hari tadi. Namun yang saat ini berdasarkan pantauan kami di lapangan di sepanjang Jalan Gubernur Suryo Surabaya, baik di sisi kiri maupun sisi kanan atau di sepanjang Jalan Gubernur Suryo Surabaya, massa juga masih tetap bertahan di sini. Bahkan ada beberapa yang kemudian melakukan perlawanan seperti itu dengan cara tadi meneriakan yel-yel seperti itu, lalu juga kemudian melemparkan sejumlah barang seperti misalnya botol minuman. Ya, botol minuman yang juga kemudian dilemparkan ke arah pihak kepolisian. Lalu juga kemudian dari aksi ini pihak kepolisian tadi menyatakan bahwa CCTV yang juga kemudian dipasang untuk mengenali. Saudara, saya akan tunjukkan kepada Anda, ini adalah yang aksi yang baru saja terjadi, Cynthia dan juga saudara. Perusakan terhadap CCTV yang mengarah langsung atau kamera yang mengarah langsung ke Gedung Negara Gerahadi yang dilakukan oleh sejumlah oknum yang masih belum diketahui siapa dari oknum tersebut yang melakukan upaya perusakan CCTV di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Jadi ada satu kamera CCTV yang juga kemudian dilakukan mengalami kerusakan seperti itu setelah dirusak oleh oknum demonstran yang ada di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Jadi harapannya adalah dengan menembakkan water cannon ini atau tembakan air untuk massa dapat berpisah seperti itu atau kemudian kembali ke tempatnya masing-masing. Namun yang terjadi di sini massa justru bertahan untuk kemudian masih mengikuti jalannya unjuk rasa. Kalau tadi kami sempat menanyakan kepada pihak kepolisian, hari ini seharusnya Cynthia dan juga saudara untuk pelaksanaan aksi masih bisa berlangsung untuk aksi penolakan Undang-Undang TNI ini masih bisa berlangsung sampai dengan pukul 18 atau jam 6 sore. Namun pada pukul 4 sore tadi terjadi kericuhan seperti itu di mana saling serang dari demonstran dan juga kemudian dari pihak kepolisian menembakkan water cannon seperti itu. Ada total 8 tuntutan yang juga kemudian disuarakan pada hari ini, yaitu adalah menolak revisi Undang-Undang TNI, lalu kemudian menolak perluasan peran TNI dalam ranah sipil, menolak keterlibatan TNI dalam dunia cyber, membubarkan komando teritorial, menarik seluruh pasukan militer dari Papua, lalu kemudian mengembalikan TNI ke barak, merevisi sistem peradilan militer, lalu kemudian yang terakhir adalah melarang perwira aktif TNI menduduki jabatan sipil. Total ada 8 tuntutan yang disuarakan pada aksi hari ini. Dan ini merupakan aksi yang kedua kalinya yang digelar di kota Surabaya untuk penolakan Undang-Undang TNI, Dwi Fungsi TNI di kota Surabaya. Jadi sebelumnya, ya yang sedang Anda saksikan ini adalah perusakan terhadap CCTV. Ini adalah yang kedua kalinya perusakan CCTV yang dilakukan oleh oknum di titik yang sama di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Ini adalah sekali lagi ini adalah aksi yang kedua kalinya setelah sebelumnya sebelum Undang-Undang Dwi Fungsi TNI ini kemudian disahkan atau pada akhir bulan Februari lalu, massa yang juga kemudian terdiri dari mahasiswa dan juga masyarakat sipil menggelar aksi yang sama di depan kantor DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan ini merupakan aksi yang kedua kalinya, Cynthia dan juga saudara. Seperti yang Anda saksikan di layar kaca saudara, saat ini aksi juga masih berlangsung, yang mana penolakan dari Undang-Undang TNI ini merupakan tuntutan utama yang disuarakan oleh para demonstran pada aksi hari ini. Ada tuntutan-tuntutan lain yang juga kemudian disampaikan yang tidak masuk dalam 8 tuntutan tersebut. Di antaranya adalah membuka kasus intimidasi yang dilakukan terhadap jurnalis salah satu media nasional yang ada di Indonesia. Nah, inilah yang juga kemudian diharapkan, yang juga kemudian tadi disuarakan dalam aksi yang berlangsung sejak pukul 2 siang hari tadi.
Kika, apakah Nah, sudah ada seperti yang Anda dengar saat ini saudara, polisi. Ya, bagaimana Cynthia? ya Kika, apakah ada pihak yang sudah menemui masa aksi Kika? Ya, tadi kami juga sempat menanyakan apakah target mereka harus bertemu dengan salah satu dari pihak pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menampung aspirasi dari para demonstran ini. Namun mereka menyatakan bahwa dan bahkan sampai dengan sore ini pun belum ada satupun pihak yang juga kemudian menemui para demonstran di sini. Jadi untuk hari ini suara yang mereka sampaikan ini adalah mereka berharap agar suara-suara dari rakyat ini bisa sampai ke pemerintah pusat. Meskipun sampai saat ini belum satupun dari perwakilan pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menemui para demonstran di depan Gedung Negara Gerahadi yang mana ini merupakan pusat dari kota Surabaya. Mulai dari jam 2 siang lalu sampai dengan saat ini juga masih dilakukan penutupan akses jalan yang mana ini adalah akses utama dan juga untuk para pengendara masih dialihkan ke ruas-ruas jalan lain yang ada di sekitaran Jalan Gubernur Suryo atau di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Aksi masih terus berlanjut dan seperti yang Anda saksikan di depan sana aparat pihak kepolisian ini juga masih terus berjaga mengamankan jalannya. Yang mana tadi sempat saya sampaikan dalam live report petang tadi. Harapannya adalah supaya aksi bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya kericuhan seperti saat ini. Yang mana ini juga kemudian akhirnya jebol juga pada pukul 4 sore tadi, Cynthia. Kika, jika tidak ada pihak yang bisa menemui para pengunjuk rasa, apa sekiranya tindakan yang akan dilakukan para pengunjuk rasa ini? Kalau tadi yang disampaikan dari pihak BEM, Ketua BEM dari perwakilan Provinsi Jawa Timur, perwakilan BEM Provinsi Jawa Timur yang mana Helmi tadi menyatakan bahwa kalau misalkan memang perwakilan tidak ada yang juga kemudian menemui para demonstran, mereka akan melanjutkan aksinya sampai dengan waktu yang ditentukan atau sampai dengan jam 6 sore. Namun harapannya dengan adanya informasi yang juga kemudian diberitakan sampai dengan pada sore hari ini harapan mereka adalah supaya apa yang mereka sampaikan, suara-suara dari masyarakat sipil dan juga dari para mahasiswa ini juga bisa didengar oleh pemerintah pusat. Yang mana kalau dilihat dari dari secara kesimpulan untuk tuntutan dari mahasiswa lalu juga dari para masyarakat sipil ini adalah untuk menolak duifungsi TNI. Aksi tadi berjalan mulai pukul 2 siang. Jadi ada serangkaian acara yang juga kemudian dilalui bersama dan juga berjalan dengan lancar sebetulnya Cynthia dan juga saudara. Jadi mulai dari pembacaan orasi, puisi, teatrika, lalu juga aksi simbolis. Dan sebagai gongnya pada saat tadi ini adalah sebagai bentuk protes, ini adalah pembakaran ban yang dilakukan di depan Gedung Negara Gerahadi. Aksi berjalan dengan lancar. Namun pada pukul 4 sore terjadi pelemparan seperti itu ke dalam Gedung Negara Gerahadi yang mana kemudian dari pihak kepolisian menembakkan water cannon. Kalau di sisi kanan tempat kami melaporkan saat ini, mobil dari water cannon ini juga kemudian masih disiagakan. Total ada 3 mobil water cannon yang hingga saat ini juga masih berjaga untuk memukul mundur para demonstran. Yang mana demonstran saat ini masih terpecah di sisi kanan dan juga kiri menolak untuk meninggalkan lokasi aksi, yaitu di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Demikian Cynthia. Kika, jika Anda tadi menyebutkan bahwa sejak pukul 2 siang tadi aksi berjalan lancar, lalu apa yang menjadi pemicunya, Kika? Kalau berdasarkan pantauan kami di lapangan, Cynthia dan juga saudara, tadi itu sempat ada pelemparan, seperti yang sekarang ini sedang Anda saksikan di layar kaca saudara, ada pelemparan botol seperti itu yang diarahkan ke kantor Gerahadi, di kantor atau Gedung Negara Gerahadi sana. Lalu kemudian pertama satu, lalu juga kemudian ada beberapa yang juga kemudian melemparkan botol seperti itu mengarah ke Gedung Negara Gerahadi, memicu satu yang lainnya untuk melakukan hal yang sama. Itu adalah salah satu yang juga kemudian memicu. Yang mana kemudian tadi ada beberapa tembakan seperti misalnya petasan seperti yang kita dengar saat ini. Demikian Cynthia. Ya, Kika, kami masih akan kembali mencari informasi dari Anda, namun usai jeda, Breaking News Kompas TV segera kembali.